pagi pemirsa semua, berjumpa lagi di TVR 09. Di episode kali ini, kita akan bahas lebih mendalam hal-hal seru dan menarik yang ada di perpustakaan DPR. Penasaran? Makanya tetap stay tune di TVR Parlemen ya. Pemirsa, kalau boleh tahu nih, ada yang suka kesulitan gak sih untuk nyari buku yang ada di perpustakaan yang banyak itu? Kalau masih ada yang suka kesulitan untuk cari koleksi buku di perpustakaan, yuk kita kenalan sama sistem klasifikasi DDC. DDC atau Dewey Decimal Classification merupakan bagan klasifikasi sistem hierarki yang menganut prinsip desimal untuk membagi semua bidang ilmu pengetahuan. Sistem DDC diciptakan oleh Melville Dewey pada tahun 1876 untuk mempermudah pengguna perpustakaan agar dapat mencari atau menemukan informasi yang mereka cari. DDC kemudian menjadi sistem klasifikasi yang paling banyak digunakan di dunia. Lebih dari 130 negara di dunia menggunakan DDC untuk mengatur dan menyediakan akses ke lokasi perpustakaan mereka, termasuk perpustakaan DPR RI. Oh ya, sistem klasifikasi kita mengikuti Dewey Decimal Classification, ya. Artinya DDC itu lumrah ya di perpustakaan di seluruh dunia. Ada dua sistem, DDC dan UDC. Nah, yang kita pakai yang DDC itu. Jadi itu pengkelasan buku berdasarkan subjek ilmuannya ya, mulai dari kelas 00 sampai 900. Jadi mulai kelas umum, kemudian ada kelas agama dan seterusnya, sosial, ilmu pengetahuan alam ya, artinya eksakta dan seterusnya, sejarah itu nggak ada di sini. Karena telah menerapkan DDC sebagai sistem klasifikasinya, maka jika pemirsa berkunjung ke perpustakaan DPR, mencari buku ataupun koleksi perpustakaan lainnya bisa menjadi lebih mudah. Ya, sistem penelusurannya ini artinya pelayanan ya, kita terbuka. Jadi pengunjung, pemustaka itu bisa langsung datang ke rak mereka, memilih buku yang mereka inginkan ya. Walaupun kita sediakan juga katalog komputernya, jadi mereka telusur juga di komputer ya, database katalog kita. Kemudian mereka bisa cari langsung di di rak bukunya gitu. Pada era digital saat ini, perpustakaan dan pustakawan juga dituntut untuk bertransformasi dalam menyediakan layanan berbasis internet dan mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Ya, mengikuti era digital, kita juga menyediakan koleksi-koleksi buku, majalah yang sudah dalam bentuk digital ya. Jadi, mengikuti perkembangan, buku-buku itu bisa langsung diakses dan dibaca via gadget ya, HP, komputer dan sebagainya. Tuh, variatif banget kan koleksinya? Kurang modern apa coba perpustakaan yang dimiliki oleh DPR RI ini? Sekarang kita cari tahu yuk, produk apa aja sih yang dimiliki perpustakaan DPR selain koleksi buku dan produk cetak lainnya? Jadi produk perpustakaan DPR itu tidak hanya berupa layanan langsung ya. Kita juga memproduksi misalnya berupa buletin, kemudian e-paper ya, dalam bentuk guntingan e-paper berdasarkan subjek. Per hari itu kita kumpulkan ya. Subjeknya itu mengikuti komisi-komisi yang ada di sini. Jadi mulai dari komisi 1 misalnya luar negeri, itu kita tiap hari kita kumpulkan berita dari e-paper tentang luar negeri, sampai dengan komisi 11 anggaran itu kita kumpulkan berita-beritanya. Dari jawaban yang dipaparkan oleh Bapak Widya Calit, kita jadi tahu ya kalau peran perpustakaan itu sentral banget dalam membantu tugas kedewanan di DPR. For your information nih, perpustakaan DPR juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan literasi masyarakat loh. Apa saja sih kegiatannya? Oh ya, perpustakaan DPR melaksanakan beberapa kegiatan yang sifatnya bisa merupakan diseminasi informasi, bisa juga merupakan literasi ya. Jadi semacam promosi juga, promosi literasi, diseminasi informasi itu caranya dengan bikin antara lain kegiatan seminar, webinar ya, juga diskusi buku.
Karena pelayanan dan seluruh aspek penyelenggaraan telah memenuhi standar nasional, Perpustakaan DPR RI diganjar dengan akreditasi nilai A loh pemirsa. Patut kita acungi jempol nih. Oh ya, kebetulan Perpustakaan DPR sudah terakreditasi. Sebelumnya kita baru-baru ini kita baru dapat ya akreditasi nilai A ya dari perpustakaan dari Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional gitu. Kalau pemirsa membayangkan perpustakaan itu membosankan, bau debu, dan juga kuno, berarti pemirsa kurang update. Kesan pertama yang dirasakan waktu pertama kali masuk ke Perpustakaan DPR RI itu, desainnya modern dan kekinian banget. Selain itu, koleksi bukunya juga update banget loh. Bikin betah deh berlama-lama baca buku di sini. Nah, untuk itu kita berusaha nih, mulai dari ruangannya kita buat senyaman mungkin. Kemudian desainnya juga kita buat kekinian gitu. Jadi tidak seperti bayangan orang tentang perpustakaan mungkin yang terlampau kaku gitu. Kita buat misalnya desain raknya itu melengkung. Kemudian kita buat banyak pojok-pojok untuk mereka bisa baca gitu. Dan kita usahakan buku-buku yang kita beli juga update gitu, mengikuti perkembangan ya. Buku-buku komputer itu kita beli, buku-buku politik pasti, buku-buku hukum juga kita beli. Kita usahakan itu, jadi dari segi ruangan, gedung kita buat sekekinian mungkin, dan koleksi pun kita buat seupdate mungkin ya, selengkap mungkin. Yuk pemirsa, jangan sampai kudet nih karena kurang wawasan dan jarang baca buku. Kalau ada waktu, sempatkan datang ke Perpustakaan DPR ya. Sekian dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode TVR 09 berikutnya.